Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana min ulumil ulama'il adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Al-ayah sadaqallahul adzim ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'i khasyata sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Rawahul Bukhari. Hadirin yang sama-sama harap ridha dan rahmat Allah, setelah kita mengetahui rincian daripada nisab zakat, yaitu binatang ternak mulai unta, sapi dan sejenisnya, dan juga kambing dan sejenisnya secara rincian di kitab Kifayatul Akhyar, maka kita melanjutkan rincian daripada syarat wajibnya mengeluarkan zakat harta. Maka sebelumnya kita ketahui bahwa syarat wajibnya mengeluarkan zakat harta dari yang 6 syarat tersebut ada kalimat wal milkutam. Jadi milik yang sempurna dalam arti milik sendiri, tidak tercampur dengan orang lain. Dan bagaimana apabila bercampur dengan orang lain atau kerjasama? Apakah ada hukum mengeluarkan zakatnya dan seperti apa? Nah itu. Maka di akhir pembahasan zakat binatang ternak ini, pengarang kitab Kifayatul Akhyar mencantumkan pasal wal kholitoni yuzakkiyani zakatal wahidi bi syara'ito sab'atin. Dua orang yang mencampur harta itu menunaikan zakatnya sebagai mana zakatnya seorang diri dengan 7 macam syarat. Berarti ternyata apabila ada kerjasama, maka ada yang harus dikeluarkan zakatnya, tapi syaratnya ada 7. Nah, jadi dalam syarat mengeluarkan zakat harta milkutam di situ apabila tidak mengenai dengan hal ini. Kalau ada lengkap syarat yang 7, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Seandainya yaitu punya binatang ternaknya itu kerjasama atau musyarakah, gitu. Jadi kerjasama ada 7 syaratnya. Yang pertama idakan al-muroha wahida, yaitu harus tunggal kandangnya, satu kandangnya harus tunggal dalam arti tidak berpisah. Jadi binatang ternaknya itu kandangnya itu harus tunggal, harus satu kandang gitu.
Yang kedua waroi wahidah. Yang penggembalanya juga harus tunggal. Dalam arti orangnya hanya itu. Jadi tidak misalnya tidak bergantian si pemilik yang pertama dan si pemilik yang kedua. Yang ketiga wal fahlu wahidah. Yang ketiga harus tunggal orang yang menggembalanya. Itu. Orang yang menggembalanya harus tunggal, yang tadi tempat pengembalaannya. Gitu. Jadi yang kedua itu tempat mengembalanya itu harus satu tempat. Jadi tidak terpisah. Jadi harus satu tempat. Yang mengembalanya juga orangnya harus itu saja. Kemudian yang keempat, wal masrobu wahidah, yaitu wal pahlu wahidah. Tadi waroi wahidah, kemudian yang keempat wal pahlu wahidah. Harus tunggal pejantannya. Jadi penjantannya itu harus satu. Dalam arti satu di sini bukan berarti satu jenis binatang, satu penjantan. Jadi dalam arti harus ada di situ semua penjantannya. Yang kelima, wal masrobu wahidah. Tempat minumnya juga harus sama di situ. Maksud tunggal di situ adalah sama di situ. Nanti dirinci lagi. Yang keenam, wal halibu wahidah. Tukang perah susunya kalau sapi berarti ada tukang perah susu. Tukang perah susunya juga harus tunggal. Yang ketujuh, wa maudi'u halbi wahidah. Yaitu tempat memerah susunya juga harus satu. Itu. Jadi dalam arti satu di situ harus satu tempat di situ. Nah, ini apabila binatang ternaknya kerjasama harus ada 7 syarat. Kalau tidak ada 7 syarat ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Maka kita rinci iklam annal khultata ala nau'aini. Ketahuilah bahwa percampuran milik itu dalam arti kerjasamanya, yaitu dalam peternakan ini ada 2 macam. Jadi khiltoh ini ada 2 macam. Pencampuran milik hewan ternak ada 2 macam. Ahaduha khultatu istarok watu sama khultatas suyu wal muradu biha annaha la yatamayyaju nasibu ahadir rajulain awir rijali an nasibi ghairi. Yang pertama yaitu dinamakan khultoh istirok, percampuran milik secara istirok atau khiltoh istirok, dan juga bisa dinamakan juga khiltoh suyu. Maksudnya dengan khiltoh ini ialah suatu percampuran yang bagian salah satunya tidak dapat dibedakan dengan bagian yang lainnya, baik dari 2 orang ataupun lebih. Misalnya si A dan si B, si A punya kambing 40, si B juga punya kambing 40 atau punya modal untuk 40 kambing. Si B punya modal untuk 40 kambing. Dibelikan, kemudian disatukan tanpa ada perbedaan kambing ini milik si A, kambing ini milik si B. Jadi dicampurkan, itu disebut khiltoh istirok.
Nah, apabila menepati syarat tadi yang 7, maka berarti wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah berapa? Sudah 40 kambing. Nah, itu. Dengan catatan, dengan cara-cara mengeluarkan zakatnya yang sudah kita ketahui. Jenis-jenisnya. Apabila sehat semua, apabila salah satunya sakit, apabila sakit semua, seperti apa? Yang sudah kita ketahui di belakang. Kalau diulas lagi, ya Allah waktu. Gitu ya. Yang kedua adalah khiltoh jiwar. Wasani kholtotul jawari bi ayyakuna malu kulli wahidin muayyanan mumayyajan an mali ghairihi. Yang kedua namanya khiltoh jiwar. Artinya harta masing-masing orang dapat ditentukan dan dapat dibedakan dengan bagian yang lainnya. Walakin yujawiru bimujawaratil malil wahidi ala dzakaru syai'. Tetapi masing-masing itu berdampingan sebagaimana berdampingannya harta satu orang sesuai dengan penuturan pengarang yang tadi dalam syarat yang 7. Gitu. Jadi khiltoh jiwar itu contoh, si A membeli kambing 40. Ciri-cirinya itu ketahuan. Si B juga membeli kambing 40. Kemudian disatukan. Nah, ketika disatukan bisa dibedakan kambing si A yang mana, kambing si B yang mana. Nah, itu namanya khiltoh jiwar. Nah, apabila menepati syarat yang 7 tadi di atas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu. Bahkan walikuli wahidi minal kholitoini asharun fi zakati fayaj'alu malas syakhsaini awil ashkhasi bimanjalati syahsil wahid. Kedua macam pencampuran harta itu mempunyai pengaruh dalam hal zakat, maka dijadikan harta dari 2 orang atau dari beberapa orang itu sebagai kedudukan harta 1 orang. Misalnya 3 orang, gitu. 3 orang ketika dikumpulkan, digabungkan dan menepati syarat yang 7 tadi di atas. Ketika digabungkan kerjasama 3 orang atau 4 orang sudah mencapai 40 kambing, berarti tetap itu sederajat dengan kambing 1 orang, maka tetap dikeluarkan zakatnya 1. Itu 1 kambing. Kalau kerjasama seperti itu. Tapi catatan syaratnya yang 7 tadi. Muraha wahida, ro'i wahida, pahlu wahida, masrabu wahida, halibu wahida, maudi'u halbi wahida. Itu syaratnya. Itu yang 7 tadi, yaitu kandangnya yaitu 1, tempat pengembalanya 1, orang yang mengembalanya juga 1, tempat yaitu penjantannya juga 1, kemudian tempat minumnya 1, tukang perah susunya 1 kalau sapi. Gitu. Dan juga tempat memerah susunya juga 1. Ini 7 itu kalau sapi, dan kambing juga ada kambing yang diperah susunya, gitu kan. Kambing juga gitu. Summal qulqatu qad tujibu zakat. Wa ingkana indal ilpirodi la tajibu. Percampuran harta itu dapat menjadi sebab wajibnya zakat. Walaupun terkadang dipisahkan sendiri-sendiri tidak wajib zakat. Kalau misalnya tadi kan 40 dan 40 jadi 80, berarti itu sudah berarti 2 kambingnya. Karena nisab zakat kambing itu ada 40 gitu. Berarti kalau 80 berarti 2 kambing. Gitu. Nah, terkadang ketika digabungkan seperti itu akan mengakibatkan dikeluarkannya zakat. Misalnya 3 orang kerjasama sudah mencapai 40 kambing, berarti
harus dikeluarkan. Zakatnya 1 kambing jadaah gitu. Karena nisabnya kambing 40. Kalau sapi itu 30, kalau unta 5. Itu nisabnya. Walaupun ketika dipisah itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya 4 orang kerjasama. Kalau digabung jadi 40 kambing. Berarti kalau 40 dibagi 4 gitu kan. Berarti satu orangnya punya 10 kambing. Jadi kalau misalnya per orangnya itu belum wajib keluarkan zakat. Dikarenakan digabung kerjasama dan sesuai syarat tadi yang 7, maka jadi wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itulah diantaranya. Jadi walaupun ada kedudukan asal pokok hukum di syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu milkut tam. Makanya dalam hukum itu ada hukum asal, ada hukum puru. Gitu. Ya kadang-kadang suka cekcoknya itu di masyarakat itu berebutan hukum itu kadang-kadang ya jarang sadar mana hukum asal, mana hukum puru. Gitu. Yang satu mengatakan haram merokok, yang satu mengatakan boleh merokok, yang satu mengatakan sunat merokok. Datang lagi, bagi saya wajib merokok. Yang akhirnya yang keder yang tidak tahu kan, betul. Itu akibat yang akan keder itu yang tidak tahu mana hukum asal, mana hukum puru. Gitu. Makanya kalau berfatwa itu jangan sampai sembarangan berfatwa tanpa mengetahui mana hukum asal, mana hukum puru, karena itu termasuk syarat bukti, termasuk syarat fatwa. Syarat berfatwa itu diantaranya adalah harus mengetahui mana hukum asal dan mana hukum puru. Gitu. Hukum asal merokok itu makruh, jadi haram, jadi sunat, jadi wajib, jadi mubah. Itu hukum puru, hukum cabang. Itu. Ini dalam hal zakat. Zakat mal hukum asal. Zakat mal itu apabila bukan milik pribadi itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah gitu. Tapi ketika kerjasama, apabila dikeluarkan zakatnya itu apabila menepati syarat, maka jadi hukum puru, hukum cabang. Gitu. Seperti contoh wajib, kewajiban kita itu sebetulnya tidak banyak. Asal pokok kewajiban kita di dunia ini tidak banyak yang langsung dari Allah dan Rasulnya, tapi bisa banyak itu sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Bapak-bapak wajib gak menafkahi istri dulu sebelum nikah? Ya tidak, istrinya juga belum ada. Betul itu ya. Nah itu menikah jadi datang wajib menafkahi istri. Nah itu diantaranya. Kewajiban pokok sholat, zakat, puasa, zakat juga apabila punya, gitu kan, tidak ditekan gitu. Yang sehari-hari adalah sholat, gitu. Yang setahun sekali puasa, gitu. Dan juga zakat fitrah, itu pun kalau yang fakir hukumnya jawaz. Menurut kaul sahih, kalau yang fakir yang mau mengeluarkan zakat bagaimana? Ya hartanya gak ada, penghasilan gak punya, kerja kagak, itu fakir, beda dengan miskin. Itu kan. Makanya ada fakir, ada miskin, beda. Jangan sampai mengatakan si fulan itu terlalu miskin, itu miskin banget. Ya miskin banget berarti fakir, gitu. Namanya, gitu. Jadi ada miskin banget berarti jatuhnya ke fakir, paling rendah adalah fakir. Tapi fakir itu ada sebab, gitu. Makanya hindari sebab kefakiran, gitu kan. Sebab kefakiran diantaranya naumus sobah yurisul fakro, gitu kan. Tidur setelah subuh itu mewaris kepada kefakiran. Fakir dari rezeki dari Allah.
Rizki itu terbagi dua. Dalam kitab Johar Tauhid, di syarah kitab Johar Tauhid dijelaskan rizki itu terbagi dua. Ada rizki lahir, ada rizki batin. Gitu. Jadi jangan sampai kita belum dikasih rizki sama Allah, kita bisa duduk di sini ini rizki. Rizki apa? Rizki batin. Rizki lahir itu yang identiknya dengan kekuatan, dengan tenaga. Sambungannya makan, minum, dan lain sebagainya. Itu rizki lahir. Rizki batin, ilmu, kemakrifatan, kenikmatan dalam ibadah, bisa tertawa, gitu kan? Bisa tersenyum, bahagia, itu rizki batin. Gitu. Itu rizki batin namanya. Cuma karena tetap rizki itu kan ada yang halal, ada dapatnya rizki itu ada dengan cara yang halal, ada dengan cara yang haram. Rizki batin juga sama. Alhamdulillah dapat rizki bisa ketawa-ketawa. Tapi caranya perjalanan yang haram, minum-minuman keras, ketawa-ketawa, gitu. Itu. Ya. Itu rizkinya rizki batin tapi dengan jalan yang haram. Gitu. Kita bisa ketawa-ketawa di sini sambil ngopi, gitu kan? Sambil ngopi, bisa ketawa-ketawa. Mau bilang gorengan, nggak ada gorengan. Gitu ya. Belum sampai, gitu ya. Gitu ya. Kita bisa ketawa-ketawa seperti ini rezeki batin yang halal. Gitu. Betul ya? Ditambah rezeki batinnya ilmu. Walaupun kita bukan bos kambing, bukan bos sapi, bukan bos unta, tapi kita mengenal sedikitnya minimalnya apabila kita melihat orang kaya juragan kambing, juragan sapi, juragan misalnya unta, kalau ke Arab jalan-jalan misalnya itu, kita tidak mudah seudon. Kenapa? Karena yang menjadi rancunya di alam dunia ini gitu kan, salah satunya adalah mudah memponis orang dengan cara membandingkan. Mudah menghujat orang lain dengan cara membandingkan. Bukan menghujat dengan cara ilmu. Betul. Contoh ketika kita sholat di masjid orang lain, Allahu Akbar. Begitu mendengar imam bacaannya agak jelek. Jelek nih imam. Tapi kita di dalam pikiran bicara di dalam pikiran bahwa imam itu jelek karena kita membandingkan dengan orang yang bagus suaranya. Apa tepat itu? Tidak. Tapi bandingkannya dengan diri kita. Coba bandingkannya dengan diri kita. Jelek di bacaan imam nih. Tapi jangan-jangan kita juga menurut orang lain jelek. Kira-kira akan seudon enggak? Enggak. Kira-kira akan datang memvonis hukum kepada orang lain? Tidak. Gitu. Makanya pernah ada yang nanya ke saya itu, gimana caranya supaya bisa bermakmum kepada siapa saja? Simpel kalau bagi saya. Satu, merasa bahwa pendengaran ini terbatas. Yang kedua, penglihatan ini terbatas. Pemikiran juga ilmu saya terbatas. Ketika bermakmum ke seseorang, Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kedengarannya kok gurawil. Jangan-jangan ini mah pendengaran saya saja yang salah. Gitu kan? Jangan-jangan pendengaran saya saja yang salah. Lanjut aja bermakmum. Nah itu rahasianya. Makanya kalau saya itu siapapun yang jadi imam, yang ikuti aja makmum. Kalau jelas kesalahannya tinggal muparoko. Ngapain dibahas karena ada pengajian? Udah di pengajian aja dibahasnya. Betul itu. Insya Allah. Kenapa? Supaya ibadah kita tidak kotor itu. Supaya ibadah kita benar-benar jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas ketika saya disuruh jadi imam sholat, itu berusaha semaksimal mungkin bacaan.
Berarti orang lain juga sama. Sampai biasanya sholatnya agak keringatan, ketika jadi imam keringatnya keluar semua. Betul ya? Berarti dia itu sudah benar-benar semaksimal mungkin berusaha. Masa kita tidak menghargai cepat memponis? Nah itu diantaranya. Betul ya itu. Yang terpenting jangan kita mendaftarkan aja langsung gitu kan. Gitu. Kecuali kalau memang diusung sama jamaah, si fulan harus jadi imam karena layak, gitu. Baru kita mau tidak mau karena sudah dicantumkan di tulisan gitu. Kalau mendaftarkan mah ya kita sadar diri saja lah gitu. Saya belum pernah mendaftarkan jadi khotim, mendaftarkan jadi guru pengajian rutina seperti ini gitu di Kondang Jaya, nggak pernah gitu. Bahkan pertama itu saya itu ngisi pengajian di Kondang Jaya itu gara-garanya banyak masjid yang tidak mengadakan pengajian, alasannya ekonomi, alasannya kas DKM. Saya mau ada pengajian di sini, udah lama gak ada pengajian, tapi minim kasnya. Emangnya pengajian harus ada kas gitu ya kan. Biasanya kalau ngaji itu yang ngajar itu kan dikasih amplop, ya udah kasih aja amplop, jangan diisi gitu. Itu ya. Kadang-kadang seperti itu Pak, alasannya seperti itu. Makanya jangan memberatkan itu kan. Oh ternyata mungkin tadinya ada yang ngacak-ngacak gitu kan. Jadi kapok yang ngaji gitu kan. Ngaji itu kan langsung dihadangnya sama iblis Pak. Iblis itu terkadang menyuruh untuk berangkat ke masjid. Terkadang, tapi istidraj. Tapi tidak akan pernah iblis menyuruh ngaji. Tidak akan pernah iblis nyuruh ngaji. Kalau nyuruh ke masjid, terkadang nyuruh iblis. Gitu. Makanya jangan heran kalau pas waktu berjamaah penuh, waktu pengajian tinggal 5 orang. Jangan heran. Kalau ngaji beda dengan ceramah Pak. Kalau ceramah meludah karena banyak canda tawanya gitu kan. Tapi gak apa-apa, hiburannya hiburan yang asik gitu kan. Gitu. Jangan disalahkan yang ceramah juga. Gitu hiburannya, tapi di situ hiburannya ada hikmahnya gitu. Walaupun hiburan, tapi jangan hiburan terus. Kalau ngaji itu kalau bahasa Sunda ngahanca hiji-hiji gitu kan. Makanya di sini mau tidak mau ya bab kholitoh, bab nisab zakat binatang ternak harus disampaikan. Kalau dilewat saya takut kewalat dari pengarang kitab. Karena itu kan kita menggarap satu kitab gitu. Tetap aja dibaca semua. Intinya litabaruk, yang mudah-mudahan setelah kita misalnya memahami tentang ilmunya, Allah takdirkan kita jadi juragan unta gitu. Gitu ya. Nah itulah antaranya, minimal kita juragan bebek aja gitu. Minimal gitu kan. Minimal. Karena tidak menutup kemungkinan ketika Allah memberikan ilmunya, kadang Allah memberikan yaitu fasilitasnya. Gitu. Terkadang seperti itu gitu. Kalau kita misalnya nggak belajar apa-apa, kira-kira bisa kerja di pabrik nggak? Sesuai kapasitas ilmu kan? Nah itu. Sesuai kapasitas ilmu, asal yakin kepada Allah. Gitu. Insya Allah. Gitu. Berarti para ustadz di sini gitu kan, mempelajari bab haji, bab umroh. Kadang-kadang ya ditakdirkan oleh Allah umroh, ditakdirkan oleh Allah haji. Tidak berangkat secara dohiriyah, berangkat secara batiniah gitu. Repot amat yang umat Islam. Gitu ya. Itulah diantara. Kita lanjut lagi, hiburannya cukup gitu. Kama laukan ali wahidi isruna satan. Di sini dinisbatkan, diibaratkan. Kama laukan ali wahidi isruna satan wali akhar isruna sata. Fakholato wajabat satun. Gitu. Lawing paroda kulu wahidin lam yajib syai'un. Nah, kita kembali lagi jadi pemikiran kembali ke belakang. Misalnya yang seorang mempunyai 20 ekor kambing, yang lainnya juga mempunyai 20 ekor kambing, lalu dicampur menjadi satu karena kerjasama.
maka wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing. Kenapa seekor kambing? Karena kalau misalnya lebih dari 40, batasannya sampai 100. Betul. Batasannya sampai 100. Itu. Lalu dicampur menjadi satu, maka dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Sedangkan apabila keduanya itu terpisah sendiri-sendiri masing-masing, misalnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu. Ini 20 ekor salah tadi ya. 20 tambah 20 jadi 40 gitu. Kepemikirannya ke 40 tambah 40 gitu. Kalau 20 tambah 20 berarti jadi 40. Sudah nisab keluar kambing satu gitu. Walaupun apabila dipisah tidak kerjasama itu belum wajib keluar zakat. Ini kan kambingnya yang digembala. Gitu. Berarti kalau misalnya bapak-bapak di sini jadi juragan kambing, jadi juragan sapi, berarti tanahnya juga luas. Masa mau digembala di tanah orang? Itu punya tanah yang luas. Contohnya misalnya kalau takdirkan transmigrasi ke Kalimantan, membuka lahan yang luas di situ, gitu kan? Itu sambil membantu negara Nusantara, gitu. Insya Allah gitu, ibu kota Nusantara. Gitu. Ya mudah-mudahan mau jadi ibu kota Nusantara dan sebagainya, penting Indonesia tetap yaitu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Itu mah terserah urusan yang ngolah negara. Kita mah jangan ikut campur, kita mah ngolah ibadah saja. Betul. Yang penting kita tidak diganggu ibadah. Itu mah urusan-urusan yang penegak negara. Gak usah kita ikut-ikutan hal-hal seperti itu mah. Itu kecuali kalau ada tugas gitu. Kalau punya tugas, kalau tidak punya tugas ngapain? Gak usah nambah gitu kan. Udah selesai kagak. Betul ya? Itu mah tugas mereka. Mereka juga kan sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Kita mah mempelajari ini aja lah, kalian tentang kambing gitu kan, sapi gitu. Nah, itu contoh tadi. Waqad tuqallilu qultatuz zakat. Karojulaini kholato arba'ina syatan bi arba'ina syatan yajibu alaihi masatun walawi faroda wajib ala kulli wahidin syatun. Terkadang percampuran harta itu, kerjasamanya harta itu dapat menyedikitkan, meringankan zakat. Yaitu seperti contoh karojulaini kholato arba'ina syatan bi arba'ina syatan yajibu alaihi masyatun. Yaitu contoh tadi, masing-masing mempunyai 40 ekor kambing, lalu milik keduanya itu dicampur menjadi satu. Maka kedua orang itu hanya berkewajiban zakat seekor kambing saja. 40 tambah 40 jadi 80. Padahal kalau dipisah, kalau tidak kerjasama, itu akan keluar kambing jadi berapa? 2. Karena sudah nisab. Tapi kalau digabung menjadi satu yang keluar. Nah, itu. Tapi jangan mendadak menggabungnya. Giliran mau zakat digabung dulu, gitu. Kenapa? Karena harus ada haul. Jadi pergabungan itu harus 1 tahun. Kerjasama harus 1 tahun. Kalau kerjasama baru 6 bulan, yang satunya sudah tidak mau kerjasama, berarti berkurang. Misalnya berkurang dari nisab, maka tidak wajib zakat. Gitu. Ini harus haul. Itu. Makanya tidak bisa mensiasatinya. Pas giliran mau zakat supaya kambingnya yang keluarnya satu, kita gabungan aja yuk. Gitu misalnya, tidak bisa. Harus ada haul. Gitu. Bahkan waqad tukasiru hultatuz zakat. Kama law kholato mi'ata syatin wasatan bimisliha fa inna tujibu ala kulli wahidin syatan wa nisfu syatin. Walawi paroda kulli wahidin wajib ali syatun. Terkadang pencampuran atau kerjasamanya harta itu dapat memperbanyak zakat. Gitu. Misalnya 2 orang masing-masing mempunyai kambing 101 ekor, maka masing-masing berkewajiban zakat 1,5 ekor kambing. Sedangkan jika keduanya itu sendiri-sendiri, masing-masing hanya berkewajiban mengeluarkan seekor kambing.
punya kambing misalnya 50, yang satu lagi 51, digabung berarti jadi 101 gitu. Kalau misalnya punya kambing 50, kalau dipisah itu hanya mengeluarkan satu kambing. Tapi kalau digabung maka yang dikeluarkan kambingnya 1,5. Gitu kan? Jadi 1,5 kambing itu misal kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Gitu. Jadi ada lebihnya. Jadi kambingnya 1 sepotong gitu kan. Gitu. Jadi kan ukurannya kan ada kambing jadaah dan ada kambing yang lainnya. Itu ukurannya seperti itu. Jadi misalnya berarti yang masih kanak-kanak kambing itu. Waqad tuqasiru. Ini misal. Jadi terkadang dengan kerjasama itu meringankan zakat, terkadang memperbanyak zakat. Apabila pas tanggung jumlahannya. Iza arabta hada fal aslu fil khalqati jiwari qaulu sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu telah mengetahui tentang tadi bahwa hiltoh itu terbagi dua, hiltoh syikat dan hiltoh musyarakah dan hiltoh jiwar, maka yang menjadi dasar bagi hiltoh jiwar adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yujma'u baina mutafariqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Wa makana min khalitaini fa innahuma yatarajahani bainahuma bisawiyah. Rawahu Bukhari. Pemilik yang terpisah-pisah tidak boleh dikumpulkan dan pemilik yang terkumpul tidak boleh dipisah-pisahkan karena takut mengeluarkan zakat. Contoh tadi, punya kambing misalnya 40, yang satu lagi punya kambing 40, kita gabungkan yuk supaya zakatnya jadi satu. Nah ini hadisnya tidak boleh. Atau dipisah. Setelah kerjasama 1 tahun lamanya, kambing sudah menjadi 40 atau sudah menjadi 100 gitu. Kita pisah saja. Kita dipisah saja, sudah setahun dipisah supaya mengeluarkan zakatnya sedikit. Nah itu tidak boleh. Dalam hadis riwayat Bukhari. Bahkan yaitu dalam hasyiah laukana ahadul khalitaini salah sunah minal baqar wal akhar arbauna fa hada sa'i ma wal fardu mal fihima. Seandainya seorang di antara yang mencampur harta itu mempunyai 30 ekor sapi dan yang lain mempunyai 40 ekor sapi, lalu zakat yang wajib mau diambil ke atas kedua harta itu oleh si pemungut zakat, maka hendaklah dihitung zakatnya menurut pemilik masing-masing. Bahkan di dalam kitab Muhadzab juga dijelaskan dalam syarah Muhadzab, yaitu orang yang menyembunyikan hartanya untuk mengeluarkan zakat, kemudian harta itu terbongkar, maka menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya zakatnya diambil daripada orang itu dan tidak dirampas setengah hartanya. Jadi apabila orang misalnya punya harta yang sudah nisab untuk dikeluarkan zakatnya, boleh para pemungut zakat itu mengambil zakatnya, tapi jangan merampas setengahnya. Hanya zakatnya saja yang diambil. Itu jangan didenda. Gitu. Kalau di madhab Imam Syafi'i menurut kaul yang sahih. Gitu. Jadi jangan dirampas hartanya, setengah hartanya. Kaul ini juga dikatakan oleh Imam Malik. Dan berkata Imam Ahmad bin Hambal, daripada orang itu zakatnya dan dirampas setengah hartanya sebagai denda atas dirinya. Nah, jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik mah hanya diambil zakatnya saja, tapi jangan didenda. Dendaannya bisa dirampas setengahnya karena tidak mau berzakat. Gitu. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, diambil zakatnya dan kena denda. Ambil, yaitu rampas hartanya setengahnya. Itu yang bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi itu pun dirampas setengahnya itu menurut kaul qadim gitu dari madhab kita. Maka tentang masalah zakat ini.
Kemudian dalam hiltoh jiwar tadi juga mempunyai syarat. Salah satunya syaratnya ahaduha al-ittihadu fi murahi bidomil mim wa huwa ma'wa amasyatu lailan. Syaratnya yang pertama harus tunggal kandangnya. Jadi contoh si A punya kambing 40, si B punya kambing 40, kandangnya itu harus satu, disatukan satu kandang gitu. Jadi jangan dipisahkan kandang. Kalau dipisah kandang berarti tidak wajib dikeluarkan zakat. Jadi harus disatukan satu kandang. Yang kedua, asali al-ittihadu bil masrohi wa huwal mar'a wa minhum ma yufassirul masraha bil makani allati tajtamiu bi qabla sauqiha ilal mar'a wala budda min aidon bil ittifaq kama qala Nawawi fi Raudhah. Yaitu yang kedua harus tunggal tempat pengembalaannya. Jadi harus satu lokasi tempat mengembalanya. Karena jelas kalau binatang ternak itu yang digembala, kalau yang dikasih makan tidak wajib dikeluarkan zakat. Walaupun punya 1000 kambing, gitu. Walaupun punya 1000 kambing. Kalau yang tidak diternak, yang tidak digembala, yakni yang dinamakan masrah itu, mar'ah sebagai ulama mengatakan bahwa yang dinamakan masrah adalah tempat berkumpulnya binatang ternak sebelum digiring ke tempat pengembalaan, gitu. Jadi harus satu lokasi, jangan pisah lokasi antara si A dan si B ketika kerjasama. Dan juga ketunggalan tempat itu juga menjadi syarat dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah. Bahkan waqada la budda minal ittihadi fil mamari minal masrohi ilal mar'a. Qalau Nawawi fi Sharhil Muhadzab. Demikian pula disyaratkan berkumpulnya binatang ternak itu di dalam penjualannya daripada tempat tinggalnya ke tempat pengembalaannya. Demikian kata Imam Nawawi di dalam Syarah Kitab Muhadzab. Itu syarat yang kedua. Jadi tempatnya harus satu titik. Yang ketiga yaitu adalah asal soal ittihadu birroi, yaitu pengembalanya pun harus satu orang. Gitu, mutawali. Jadi pengembalanya juga harus satu orang, jangan beda orang. Jangan beda orang. Jadi harus satu. Jadi tempat binatang ternaknya harus satu lokasi, jangan beda lokasi. Binatang ternak untuk berkumpul dan juga untuk tempat minumnya dan tempat untuk beranjak setelah selesai minum. Itu juga harus satu lokasi. Karena tempat minumnya juga kan ada, baik misalnya kali ataupun misalnya sumur, harus di lokasi yang sama. Tidak boleh terpisah. Ini syaratnya kalau misalnya hiltoh jiwar. Syarat yang selanjutnya harus menyatu orang yang memerah susunya. Jadi orang yang memerah susunya juga, walaupun misalnya orangnya yang kerja, gitu kan, orang lain bukan si pemodal. Jadi jangan sampai misalnya si A membawa tukang perah susu, si B membawa tukang perah susu, gitu. Jadi harus satu orang saja orang itu, walaupun orangnya banyak. Bukan ditentukan orangnya harus satu orang, gitu. Jadi harus kerjasamanya itu bukan bawaan dari si A dan si B, gitu. Yang dimaksud yaitu satu itu situ. Bahkan dinas oleh Imam Syafi'i bahwa penyatuan tukang perah susu itu tidak menjadi syarat. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak menjadi syarat yang ini, gitu. Yaitu untuk yang memerah susunya. Begitu pula penyatuan wadah susu, yaitu mencampur susu dan niat mencampur susu. Itu juga tidak menjadi syarat menurut madhab Imam Syafi'i yang keempat ini. Tapi masuknya kepada yang ketujuh, al-ittihadu bi halabi, yaitu menyatunya tempat memerah air susu. Itu yang menjadi syarat menurut Imam Syafi'i, itu tempat memerah air susunya yang dinamakan halam dengan fathah lamnya.
Jadi halam yang disebutkan pengarang inilah kaul yang sahih yang dinas oleh Imam Syafi'i. Jadi tempat pemerah susunya saja yang harus satu lokasi. Nah ini maka ketahuilah kata pengarang wa'lam annahu yustaratu ma madakarna qaulul majmu' nisoban. Ketahui bahwa di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas disyaratkan pula berkumpulnya kedua harta itu menjadi satu nisob. Kalau belum nisob maka tetap tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau malaka jaidun islina wa akharu islina wa kholatu wa baqiya ahadihima satun bila khaltatin fala zakata aslan. Jadi seandainya yaitu si Jaid memiliki 20 ekor kambing dan yang lainnya memiliki 20 ekor kambing lalu dicampur menjadi 40. Tetapi ada salah seorang dari keduanya mempunyai satu kambing yang tidak dicampurkan maka tidak wajib zakat sama sekali. Misalnya 3 orang. Ada 3 orang kerjasama. Yang satu punya kambing 39, yang satu punya kambing 1 gitu kan. Dan juga di situ yang satu itu tidak dicampurkan, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bahkan wa yustarutu aidun ayakun al-khil kholitoni min ahli zakat. Kalau kana ahadu madimian au mukatiban fala zakata wala asrul hulutatiban in kana nasibul muslim al-khurri bisoban zakata infirad wa illa fala syai' alaihi. Dan disyaratkan kerjasamanya mencampurkan 2 harta dari 2 orang itu yaitu orang yang ahli zakat dalam arti satu agama. Apabila salah satunya bukan muslim gitu. Contoh yang muslim punya kambing 20, yang non muslim punya kambing 20, kerjasama maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Gitu. Kalau kerjasamanya dengan non muslim karena yang dihitung yang muslimnya yang 20. Tapi apabila kerjasamanya muslim dan non muslim itu yang muslimnya sudah nisob pada keluar zakat maka termasuknya itu zakat infirad. Contoh yang muslim punya kambingnya 40, yang non muslim punya kambing 50 misalnya, maka tetap dikeluarkan zakatnya adalah 1 hitungannya dari yang muslim itu yang 40 gitu, maka tidak terhitung yang non muslimnya karena yang ahli zakat. Makanya dan jangan dimarahin non muslim tidak zakat gitu ya. Gitu ya, karena memang tidak wajib gitu bagi yang beragama Islam. Wa yustaratu aidun dawamul khulqah fi jami sanah. Kalau para kopisai mendalika tangqatil khulqah. Wa in kana yasiron na'am lawaqa tafriqul yasir bila qasdin fala yasir wa yaqul dalika mugtafaron. Na'am lawit tolang alaihi faqra ala dalika irtifatil khulqah. Maksudnya disyaratkan juga yaitu percampuran harta itu harus berlangsung terus-menerus pada seluruh tahun. Jadi karena ada syarat haul gitu kan, 1 tahun. Nah, apabila di pertengahan tahun palau paroko pisai mendalika tangkotul hultoh wa ikana yasiron na'am. Jadi apabila terputus misalnya baru 9 bulan gitu, yang satunya putus tidak kerjasama tapi belum nisob, apabila dipisah gitu maka tidak wajib keluar zakat. Nah itu. Tapi kalau misalnya dipisah di situ yang satunya sudah nisob ya tetap saja nisob secara infirad, secara bukan khilqah gitu. Nah di sini dilanjut lagi sedikit lagi karena tanggung nih. Wa'lam anal khulqatu isru bil mawasi bila hilafin. Bahwa ketahui juga bahwa percampuran harta itu dapat berpengaruh pada binatang ternak tanpa ada hilaf. Bagaimana kalau misalnya selain binatang ternak kerjasamanya seperti perdagangan, bisnis, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Di sini ada jawaban. Karena ini juga untuk melengkapi pertanyaan yang sudah waktu itu pertanyaannya, jadi jawaban akuratnya yaitu di halaman 184 gitu ya.
jawaban akuratnya. Jadi digarap lagi. Apakah hal itu dapat berpengaruh pula pada buah-buahan, tanaman, ladang sawah, atau saman barang dagangan? Tentang masalah hiltoh ini, asahuha na'am. Li anal irtifaqo al hasil fil masyati yahsulu aidon fi adil anwa wa aidon fa umumun qauli sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih sahih pendapatnya adalah dapat yang mengatakan berpengaruh, dalam arti sama kalau hiltohnya dalam perdagangan, buah-buahan, tanaman gitu. Itu juga sama menurut kaul yang paling sahih, itu terpengaruh. Jadi harus dikeluarkan zakatnya karena mengambil manfaat yang terjadi pada percampuran ternak itu juga terjadi pada macam-macam harta tersebut selain daripada ternak itu juga, berdasar kepada keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, la yufarraqu bainal mujtami, tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul. Dan juga al hadis bahwa yatanawalu hadil anwa, hadis itu mencakup macam-macam harta tersebut, tapi tetap syaratnya seperti tadi. Di antara syaratnya payustarotu fil mu'syirah, syarat yaitu yang diperpuluh seperti yaitu juru tanaman, ittihadu naturi wal akar wal palah wal amal wal mulki wal laqad wal nahri wal jarin wal badir. Maka disyaratkan kalau selain tadi binatang ada syaratnya, disyaratkan dalam pengambilan 1/10 itu harus yaitu menyatu orang yang menjaga sawahnya. Kalau tanaman yang menjaga sawahnya harus orangnya yaitu satu gitu, atau kebun atau ladang itu juga harus menyatu, dan juga yang bekerjanya dan juga yang mengawinkannya, kemudian yang memunguti buah yang jatuh kalau buah-buahan, dan juga yang rontok, juga yang menyiramnya ataupun yang mengurus pengairannya, dan juga yang mengurus penjemurannya, orangnya harus itu. Dalam arti harus satu titik, harus satu lokasi. Dalam arti seperti itu. Nah, sama dikeluarkan zakatnya apabila sudah diso. Gitu. Wa fi ghairi dalika ittihadul hanut wal haris wal mijan wal wajdi wal nakid wal manadi wal muttaqadi. Begitu juga ini seperti dalam jual beli, mengenai selain muasyarah 1/10 harus menyatu. Contoh kalau misalnya tokonya harus satu toko. Jadi posisi tokonya misalnya kerjasama si A dan si B, kerjasama modal untuk berdagang, maka tokonya harus satu toko gitu. Dalam arti satu toko itu adalah milik berdua. Ya walaupun 2 toko, kalau misalnya karena tidak muat di toko ini, tapi toko yang satu juga harus dengan dari 2 orang gitu. Bukan berarti toko si A dan toko si B digabung gitu ketika mengeluarkan zakat. Bukan berarti seperti itu. Jadi harus satu toko gitu. Orang yang menjaganya juga, yang menjaga tokonya juga itu orangnya, yaitu bukan bawa sendiri-sendiri dari si A dan si B, tapi harus yaitu dari 2 orang itu menentukan 1 orang siapa penjaganya. Dan juga orang yang menimbang, yaitu barang, tukang nimbangnya, orang yang meneliti harta, yang mengecek hartanya, dan juga orang yang menawarkan barangnya, dan juga orang yang menetapkan harga penjualannya, juga orangnya itu saja hasil yaitu kesepakatan 2 orang yang kerjasama. Maka qolal bandaji wal jamal qala nawab bisaril muhadab wa in kana fidarahim wa likulli wahidin kaisun bayut tahadafi sunduk wa bi amtiati tijarah bi ayyakuna bi mahzalin wahidin walam yatamayyiz ahaduma anil akhar bi sa'in mimma sabaqa wa hina idin tasbutul khalta. Syekh Al-Bandanji dan juga Al-Jamal mengatakan bahwa Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab,
jika percampuran itu mengenai keuangan. Nah, kalau mengenai keuangan, ini mah mungkin masuk nih. Itu karena suka megang uang ya megang doang gitu. Megang gitu kan. Karena ini ahli juhud semua gitu. Gak butuh harta semua juga. Bapak-bapak yang ada di sini mah ya gak butuh uang gitu. Ya karena gak ada. Walaupun ada pun itu kan setiap gajian pasti diserahkan ke istrinya. Pasti dikasih ke istrinya, berarti itu ahli juhud semua. Alhamdulillah gitu kan. Karena tuntutan gitu. Ya bapak-bapak mah cukup aja kopi jeung rokok gitu kan. Gak punya uang oke. Gitu. Nyari uang itu untuk anak istri aja gitu. Berarti sudah masuk ke ranah juhud gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nah, ini mengenai keuangan apabila dicampurkan dan masing-masing percampuran mempunyai kantong, mempunyai kas gitu. Maka harus menyatu petinya. Jadi kalau misalnya kerjasama berarti harus satu wadah. Jangan dipisah wadahnya. Yang si A di sini, yang si B di sini gitu. Jadi kalau kerjasama ya harus disatukan uangnya. Jangan dipisah kotaknya. Kalau misalnya mengenai keuangan, maka harus yaitu menyatu petinya. Jika mengenai barang dagangan, kedua harta itu harus berada dalam satu gudang. Jadi kalau misalnya menyimpan barangnya yang kerjasama berarti barangnya dalam satu gudang, tidak pisah gudang antara si A dan si B. Jadi jangan sampai si A punya gudang, si B juga punya gudang. Nah, kalau misalnya perpisahan seperti itu tidak memenuhi syarat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat apa belum nisab. Kalau sudah nisab berarti termasuknya zakat pribadinya masing-masing. Nah, kalau disatukan, kalau bersama, kerjasama dan memenuhi syarat, berarti itu sudah menjadi nisab. Kalau sudah masuk nisab berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Itulah kesimpulannya dalam khalithah ataupun kerjasama apabila menepati syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya, apabila tidak menepati syarat tadi maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena sudah lebih 10 menit, shadaqal adzim, wallahu a'lam bishawab. Tinggal zakat mengenai yaitu awal nisabid dahab, yaitu tentang emas dan perak. Semoga gitu, karena di sini banyak emas gitu ya. Ya, banyak emas Joko, emas Dodo gitu. Alhamdulillah. Cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut pada sesi tanya jawab yaitu tentang sharing, yaitu baik yang berkaitan dengan zakat ataupun yang lainnya, baik tentang tauhid, tasawuf dan lainnya. Semoga saya bisa menjawabnya dan diridhoi oleh Allah. Kalau belum bisa menjawabnya mungkin di PR-kan gitu ya. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberi ilmu yang bermanfaat masalah dunia akhirat kepada kita semua, keluarga kita yang muslimin muslimat. Allah dan Rasul bersaing bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu